Baik, terima kasih Bapak Maksile Saputra atas pemaparan materinya. Baik teman-teman, kita akan lanjut saja langsung ke sesi Q&A-nya. Mungkin dari ringkasan tadi seperti yang disampaikan Pak Maksi, bahwa masih banyak sentimen positif untuk sektor konstruksi ini teman-teman. Dari pembentukannya SWF, terus juga dari dampaknya Omnibus Law, lalu juga meningkatnya biaya untuk pembangunan infrastruktur untuk tahun 2021, itu bisa menjadi sentimen positif dan jangka panjang untuk sektor konstruksi ini. Target price USKT, Wika, ADI, PTPP berapa aja buat tahun ini, Pak? Jadi kami telah melakukan adjustment ya atau penyesuaian terhadap target harga emiten kita, emiten BUMN karya. Kalau untuk ADI karya, terakhir kita targetnya 2490, lalu untuk Wika 2500, PTPP mungkin nggak terlalu bagus ya targetnya, waktu itu kita bikin di 1610. Ya. Sementara kalau WSKT itu secara konsensus sekitar 1700. Nah, WSKT ini yang memang banyak invest di jalan tol, dia ada Waskita Toll Road ya. Nah, ini saat ini Waskita sedang dalam proses penjualan beberapa jalan tol yang mereka miliki. Jadi mereka itu membangun jalan tol, nanti ujungnya akan dijual. Gitu. Nah, itu diharapkan nih dengan adanya Indah ini, mungkin mereka akan melirik ya jalan tol yang sudah dibangun oleh Waskita Karya. Saat ini memang kinerja 2020 masih belum bagus, per September masih bicara kerugian, tapi untuk tahun ini secara konsensus diperkirakan akan mencatat laba bersih sekitar 100-an miliar. Memang jauh turun dibandingkan tahun 2019. Betul, Pak. Kinerja emiten itu tahun ini meskipun naik dibandingkan tahun lalu, tapi masih di bawah tahun 2019. Nah, saya dapat sedikit pertanyaan, Pak. Terkait sentimen positif yang tadi saya sebutkan, seperti pembentukan SMF, terus juga dampak dari Omnibus Law, dan juga peningkatannya biaya untuk pembangunan infrastruktur negara yang sebesar tadi 417 triliun ya Pak ya. Nah, kira-kira dampaknya itu akan cepat ataukah jangka panjang Pak? Itu kan anggaran untuk tahun ini ya maksudnya. Iya, betul. Memang anggaran itu kan juga tidak terserap semua. Betul. Biasanya 80-90% itu sudah bagus. Jadi dengan anggaran ini kan paling tidak bagi para emiten BUMN karya kan peluang mereka untuk mendapatkan proyek itu akan makin besar. Gitu. Dengan adanya kenaikan anggaran. Ditambah lagi kan itu kan khusus pemerintah aja. Tambah lagi kalau lagi kan mereka juga mendapatkan proyek dari BUMN ya, misal dari Pertamina, dari PLN ataupun dari BUMN lain. Nah, dengan ada proyek-proyek dari BUMN ini juga membantu menunjang pertumbuhan kinerja mereka. Kan diharapkan juga kalau tahun lalu BUMN itu lebih cenderung wait-and-see ya dalam mengerjakan proyek karena mereka juga harus memikirkan bagaimana mengatur cash flow secara baik dan optimal. Jadi mereka belum terpikir ya untuk mungkin untuk pengerjaan proyek atau ekspansi pabrik segala macam tahun lalu masih belum menjadi prioritas karena kondisi yang kurang bagus ya. Nah, mungkin mereka untuk tahun ini akan berusaha untuk bangkit dan mereka juga akan bisa jadi untuk melakukan ekspansi. Nah, ini merupakan potensi juga bagi para emiten BUMN karya untuk mengerjakan proyek yang mereka inginkan. Jadi selain tadi dari pemerintah kenaikan anggaran gitu ya. Nah, samping itu juga ada BUMN besar, itu mereka kan juga butuh untuk meningkatkan kinerja juga nih. Dan mereka bisa jadi untuk ekspansi pabrik ataupun menambah fasilitas produksi dan lain-lain, itu kan juga menggunakan jasa dari emiten konstruksi. Bisa saja mereka menambah gedung dan lain-lain gitu ya, itu kan juga membutuhkan jasa kontraktor. Dan memang kalau kita lihat, kalau misalnya mau membangun gedung skala besar, itu lebih cenderung pada kontraktor besar ya, yang mereka yang mampu untuk bisa membangun ya, karena mereka membutuhkan modal kerja yang besar juga untuk bisa membangun kan. Oke, baik, terima kasih Bapak Maksi untuk jawabannya. Sektor properti apa yang diuntungkan dan proyeknya apa sih Pak untuk tahun 2021 ini Pak kira-kira? Kita terakhir tuh ada itu tuh Mas Lutfi yang katanya DP 0%. Oh iya betul Pak. Ya, DP 0% ini diharapkan nih akan menstimulir properti kita. Nah, dan juga kan BI terus menurunkan suku bunga ya. Yang terakhir sekarang di 3,25% kalau salah ya, pada rapat minggu lalu. Daya beli masyarakat kuat nggak untuk membeli properti lagi. Nah, jadi pemerintah tuh berupaya entah itu yang LTV-nya itu dibikin sangat rendah, sangat tinggi ya,
tinggi. LTV dibikin sangat tinggi. Jadi semuanya dari pinjaman ataupun juga ada dari bunga yang sangat terus dibikin rendah karena memang inflasi kita cenderung rendah. Nah, kembali ke masyarakat ini bagaimana daya belinya. Karena memang kita akui maksudnya backlog perumahan kita masih cukup banyak, masih sekitar mungkin 10-11 juta. Apalagi kan penduduk kita kan banyak ya, jadi kebutuhan rumah itu terus mengalami kenaikan. Baik terutama bagi pasangan baru menikah, mereka butuh rumah baru gitu ya. Dan lebih ini lagi, sebenarnya properti itu lebih mengarah pada harganya di bawah 2 miliar per unit, atau mungkin lebih spesifik lagi di bawah 1 miliar per unit. Itu ya sebenarnya permintaannya masih cukup banyak. Untuk harga-harganya 3 miliar, 4 miliar itu lebih cenderung pada golongan atas ya. Mungkin bagi mereka yang telah punya rumah, mau punya rumah lagi. Tapi kalau untuk bagi teman-teman kita yang masih ingin first home buyer atau pembeli rumah baru pertama kali, pengantin baru, itu lebih cenderung pada harga di bawah 2 miliar, dan lebih khusus di bawah 1 miliar. Jadi sebenarnya emiten-emiten kita seperti BSDE, SMRA, mereka juga membidik pasar itu. Selain mereka juga membidik pasar kelas atas, tapi mereka pun juga mengakui bahwa sebenarnya range 1-2 miliar itu masih memberikan potensi yang cukup besar. Apalagi kan lokasi properti mereka tuh di kawasan strategis, jadi permintaan masih cukup tinggi. Nah, untuk properti kita positif untuk ini ya, BSDE dan Sumarekon. Ya, jadi Sumarekon memang saat ini kan bisnis mallnya memang lagi agak terpuruk, tapi di sisi lain mereka penjualan rumahnya masih menggembirakan. Dan baru-baru kan sejak November kemarin Sumarekon telah membuka klaster baru di Bogor. Ternyata Sumarekon Bogor ini permintaannya sangat tinggi. Mungkin karena lokasinya tidak terlalu jauh dari Jakarta ya. Jadi kita melihat marketing sales di Bogor ini masih menggembirakan. Ya, jadi Bapak Ibu yang khusus properti ini kita melihat ada dua itu yang boleh diperhatikan, yaitu BSDE dan Sumarekon. Nah, kalau BSDE untuk tahun lalu mereka meraih marketing sales sekitar 6,5 triliun. Dibandingkan target mereka 7,2 triliun untuk tahun lalu. Tapi perlu diingat, BSDE itu tidak menurunkan target Bapak Ibu. Pada saat target ditetapkan 7,2 triliun tahun lalu, awal tahun lalu itu kan belum pandemi ya. Dan mereka terus berupaya untuk meluncurkan produk-produk yang sesuai dengan masyarakat. Bahkan kita melihat komersialnya pun masih cukup tinggi. Begitu juga dengan komersial yang diluncurkan oleh Sumarekon ya, di Serpong. Demikian mereka pernah meluncurkan Maxwell dan Faraday di Serpong. Itu juga ternyata animo masyarakat masih cukup besar. Jadi para golongan yang pemodal melihat saat ini sekarang beli dulu, nanti kalau misalnya ekonomi pulih, mereka sudah siap dengan ruko-ruko kawasan Serpong. Mereka Serpong itu merupakan kawasan mandiri yang terintegrasi ya. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana dampak isu pemindahan ibu kota bagi sektor konstruksi? Akankah berdampak positif untuk 5-10 tahun ke depan, Pak? Oh, ya, pemindahan ibu kota ya? Iya, betul, Pak. Ya, jadi begini. Nampaknya saat ini pemerintah masih cukup menaruh perhatian besar pada COVID nih Mas ya. Betul. Karena COVID ini nggak main-main nih. Ini sangat berdampak pada ekonomi kita dan biayanya pun juga mahal. Ya, kalau saya dengar nampaknya beberapa bulan terakhir pemerintah belum lagi bicara soal pemindahan ibu kota ya. Memang itu sudah disampaikan mungkin 2 tahun lalu ya. Itu tentu kalau dalam 5 tahun ke depan itu pasti akan memberikan potensi yang sangat besar. Dan juga baik itu properti, konstruksi, semen itu pasti akan kebutuhannya akan meningkat itu di Kalimantan Timur nantinya setelah nanti ibu kota baru akan terbangun. Dan itu pasti pembangunan ibu kota baru kan pasti agak panjang ya, tidak mungkin dalam waktu setahun 2 tahun. Itu nantinya pasti akan memberikan potensi yang besar, potensi pertumbuhan bagi emiten konstruksi properti yang besar. Gitu sih. Dan juga mungkin ada turunannya, mungkin beton pracetak juga tuh. Nah, itu juga akan kebutuhannya juga akan tinggi tuh dalam pembangunan ibu kota baru. Tapi kembali masuk sih ya. Nampaknya
saya belum mendengar lagi nih bagaimana cara pemerintah, karena Betul. saat sekarang masih COVID ya, kita berupaya untuk tanggulangi. Baik, terima kasih Bapak Ya. Maksi untuk jawabannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana strategi pembelian saham emiten di industri infrastruktur? Apakah emiten turunan seperti Weton, WSBP, WG masih relevan dibeli secara bersamaan, Pak? Itu berarti udah ke level anak usaha nih. Betul. Ke second liner yang Weton dan WG anaknya Wika, ya Weton WG anaknya WK, WSBP anaknya Mas kita. Ya, kalau kita melihat itu nanti juga akan memberikan terdampak ya Bapak Ibu ya, karena kan banyak pembangunan gedung kita menggunakan beton plat cetak, karena itu akan lebih simpel dan lebih cepat pembangunannya. Weton, WSBP bisa mendapatkan sentimen positif dari hal ini. Begitu juga dengan Wika Gedung ya. Kalau Wika Gedung ini kan sebenarnya anak usaha Wika yang khusus membangun gedung. Jadi dia itu tidak membangun infrastruktur, hanya membangun gedung. Nah, itu juga kita melihat terutama yang baik itu dari BUMN dan juga dari pemerintah. Itu nantinya itu akan mendapatkan sentimen positif ya dari potensi pengembangan pertumbuhan ekonomi tahun ini. Meskipun memang pada tahun lalu kinerjanya cukup terpuruk dan tahun ini masih dapat tumbuh meskipun pencapaian laba bersihnya masih di bawah tahun 2019. Ya kalau masalah apakah mau beli bersama atau tidak itu tergantung Bapak Ibu ya. Iya betul. Mau beli bersamanya atau tidak. Dan juga apa realisasi keuntungannya tergantung Bapak Ibu. Apakah misalnya 10% sudah cukup, apa maunya 20%, itu kan tergantung Bapak Ibu. Mungkin setelah realisasi keuntungan, begitu harga turun bisa dibeli lagi gitu ya. Karena kita masih cukup optimis dengan fundamental saham-saham dari BUMN konstruksi ini, gitu juga dengan anak-anak usahanya. Baik, terima kasih Bapak Maksi untuk jawabannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana respon kita sebagai trader melihat penurunan harga saham sektor konstruksi akhir-akhir ini? Apakah benar emiten-emiten konstruksi pencairan dananya di akhir tahun? Kita melihat harga-harga saham konstruksi ini mungkin sekarang lagi konsolidasi ya setelah mereka sudah kenaikan yang signifikan. Karena kenaikan yang signifikan pada akhir tahun lalu dan awal tahun ini itu juga didorong oleh itu tadi oleh Indonesia Investment Authority. Nah sekarang apa investor profit taking dulu nih terhadap saham-saham emiten konstruksi. Tapi sebenarnya kalau mereka memang sedang profit taking itu juga saat yang tepat nih Mas Zulfi untuk dapat mengoleksi lagi. Karena kita melihat saham konstruksi ini bukan seperti saham pertambangan. Saham pertambangan itu mereka terkait erat dengan harga komoditas di London Metal Exchange ya, seperti harga timah, nikel, emas, dan lain-lain. Sementara saham konstruksi ini kan lebih bersifat jangka panjang, mereka pembangunan infrastruktur dan lain-lain. Jadi lebih cenderung menengah panjang lah untuk konstruksi ini. Jadi seperti tadi saya sampaikan, bagi para sobat investor yang dulu sempat membeli saham konstruksi di kuartal 2 tahun lalu, wah itu untungnya besar sekali, lebih dari 100%. Karena melihat potensinya kok harganya murah sekali, meskipun memang pandemi, tapi itu nampaknya terlalu tajam turunnya. Itu bagi para investor yang bisa melihat itu bisa mengumpulkan dan sudah satu keuntungan yang besar. Dan sekarang kalau memang lagi turun lagi ya mungkin bisa di-collect lagi ya. Baik, terima kasih Bapak untuk jawabannya. Ya. Nah, melihat kenyataan bahwa investor asing masih lebih tertarik berinvestasi di Vietnam, bahkan setelah diberlakukannya UU Cipta Kerja, karena faktor-faktor upah, faktor perizinan, dan konstruksi pabrik yang lain-lain. Nah, langkah apa yang emiten konstruksi Indonesia bisa lakukan untuk memastikan terus mendapatkan proyek di luar proyek-proyek BUMN, Pak? Oh iya, jadi kan begini, itu kan kalau dari asing ya, mereka melihat mungkin secara kondisi mereka melihat Vietnam lebih menarik. Tapi kan pada dasarnya kan memang tadi juga ada pertanyaan yang bagaimana selain BUMN gitu ya. Kan emiten konstruksi itu mereka juga ada mendapatkan dari swasta, maksudnya. Swasta mereka juga ada, tapi mereka sangat memilih. Karena apa? Jangan sampai nanti dapat pemilik proyek yang swasta yang susah bayarnya. Betul. Nah, kan kalau BUMN lebih disiplin ya. Kalau swasta mereka memiliki daftar tersendiri nih, daftar orang-orang pihak-pihak yang lebih bisa diajak kerjasama. Jadi mungkin Bapak atau Ibu tidak usah khawatir karena kan para
pemain swasta kita kan juga ingin bertumbuh ya, mereka juga ingin ekspansi. Nah, itu merupakan potensi pertumbuhan juga bagi para pemain BUMN karya ini. Mereka bisa misalnya mengembangkan pabrik ataupun mengembangkan listrik dalam pabrik dan lain-lain, itu juga masih memberikan ruang pertumbuhan yang cukup besar bagi para emiten BUMN karya. Dan pemain swasta ini kan banyak ya, negara kita kan negara besar dari Sabang sampai Merauke, jadi itu peluangnya masih cukup besar. Mereka juga memiliki persaingan cukup tinggi juga di antara mereka, tapi bagaimanapun potensinya itu masih ada. Jadi tidak hanya berharap pada BUMN. Seperti saya sampaikan, para emiten BUMN karya ini mereka tidak hanya bergantung pada pemerintah, mereka juga ada dari BUMN dan juga dari swasta. Dan ada juga BUMN karya ini yang berinvestasi juga di luar negeri, walaupun porsinya kecil. Karena memang investasi luar negeri kan membutuhkan kalian tersendiri ya, budaya mereka beda dan lain-lain. Jadi dengan mereka memiliki pemilik proyek dari berbagai jenis ini, itu diharapkan akan bisa menopang pertumbuhan kinerja untuk tahun ini dan tahun-tahun berikutnya, setelah pada tahun lalu mengalami keterpurukan. Sebenarnya begini ya, jadi BUMN karya ini, mereka terutama kinerjanya itu meningkat di semester kedua setiap tahun. Jadi kan proyek-proyek yang setelah disetujui pemerintah itu pada semester kedua. Tapi pada dasarnya pencairan itu memang sesuai jadwal sih kalau menurut saya ya. Karena pemerintah itu kan dalam menetapkan anggaran infrastruktur itu atau pembangunan infrastruktur itu sudah ada anggarannya. Jadi kalau kita lihat sih pencairan itu tapi tidak terlalu isu ya. Kalau pun masih ada masalah, mungkin masalahnya tidak terlalu signifikan. Terima kasih Pak Maksi untuk tambahannya. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kalau dilihat dari sisi segi laba bersih, apakah laba bersih para emiten karya tahun ini akan bisa sama Pak? Atau minimal mendekati laba mereka di tahun 2019? Untuk tahun ini mereka meskipun tumbuh, tapi untuk mendekati tahun 2019 masih berat. Masih sangat berat. Karena kenapa? Tahun kemarin kan bisa dibilang jatuhnya lumayan dalam. Betul. Ya, jatuh lumayan dalam. Jadi meskipun tumbuh beberapa kali lipat pun itu masih jauh di bawah 2019. Kita perkirakan dapat mendekati 2019 lagi entah tahun depan ataupun tahun 2023. Jadi belum tahun ini ya. Meskipun demikian, paling tidak tahun ini mereka sudah mulai pulih lah. Setelah mengalami keterpurukan pada tahun lalu. Karena kita lihat tahun lalu memang extraordinary ya. Oke, baik. Ya. Terima kasih Bapak Maksi untuk jawabannya. Ya, oke. Pak, bagaimana dengan resiko hutang dari emiten-emiten konstruksi ini? Apakah kira-kira masuk resiko hutang yang skala kecil atau skala besar, Pak? Emiten konstruksi ini memang wajar, mereka memiliki hutang. Kenapa? Karena hutang kan diperlukan untuk modal kerja ya. Betul. Beberapa di antara mereka juga ada yang melakukan refinancing, yaitu menerbitkan obligasi lagi untuk membayar hutangnya dan juga untuk kebutuhan modal kerja pada tahun ini. Jadi kalau kita lihat mereka berupaya untuk mengelola cash flow dengan sangat baik sehingga mereka tidak mengalami default. Karena saya belum pernah mendengar sih ya default BUMN karya gitu ya. Jadi mereka bisa saja melakukan refinancing ataupun mereka sangat memiliki cash flow management yang sangat baik. Apalagi kan seperti tadi saya sampaikan, mereka sekarang gencar menagih piutang-piutang mereka karena piutang-piutang yang lama, yang terlalu lama itu nantinya akan mengurangi laba bersih mereka. Jadi menjadi pencadangan, impairment istilahnya. Tapi nanti kalau begitu piutangnya tertagih, itu akan dibalikin lagi. Accounting-nya akan kembali positif. Nah, untuk itu mereka tidak mau kan, makanya mereka sekarang berupaya keras untuk menagih piutang yang mereka berikan kepada para pemilik proyek. Jadi kan begini, piutang itu dari mana kan? Mereka kan mengerjakan proyek ya. Nah, sementara kan si pemilik proyek tidak langsung bayar. Itu ada hutang dulu ke kontraktor, itu jadi piutang mereka kan. Nah, bagi para pemilik proyek yang lambat bayarnya itu mereka menagih secara optimal untuk dibayarkan segera mungkin. Gitu. Jadi cash flow itu sangat penting peran ini bagi dunia konstruksi ini. Oke, baik. Terima kasih Bapak untuk jawabannya. Bagaimana prospek sektor pendamping konstruksi seperti emiten-emiten semen, Pak? Kita melihat kalau untuk semen, untuk tahun ini kita berharap akan ada pertumbuhan, tapi flat.
Ya single digit lah, single digit persen, single digit. Karena pada tahun lalu itu semen itu mengalami penurunan sekitar 10%. Volume industri semen nasional ya mengalami penurunan sekitar 10%-an. Komponen infrastruktur banyak mengalami penundaan, komponen properti pun juga banyak mengalami hambatan. Nah, tentu permintaan mereka akan semen juga mengalami penurunan yang wajar ya. Nah, diharapkan untuk tahun ini, baik itu untuk pembangunan infrastruktur yang menggunakan bulk ataupun pembangunan properti yang menggunakan bag atau semen kantong, itu diharapkan akan mengalami pertumbuhan. Jadi kita melihat, semoga diharapkan pada tahun ini volume semen itu akan mengalami pertumbuhan tipis ya, antara 4-5%. Nah, sementara untuk emiten-emitennya, kita masih cenderung positif ya terhadap SMGR atau Semen Indonesia dan Indosemen. Indosemen kita telah rilis reportnya pada tanggal 15 lalu. Kalau SMGR mungkin nanti dalam waktu dekat kita akan rilis lagi, terakhir bulan November. SMGR tantangannya adalah mereka bagaimana meningkatkan efisiensi di tengah saat ini beban bunga utang mereka sangat tinggi. Kenapa? Karena pada tahun 2019 lalu mereka mengakuisisi SMCB yang sekarang namanya berubah jadi Solusi Bank Indonesia, itu menggunakan hutang. Tapi mereka terus secara mencicil mengurangi hutangnya untuk agar beban bunganya tidak terlalu membebani laba bersih mereka. Begitu juga dengan Indosemen, mereka terus berupaya meningkatkan efisiensi. Jadi kemarin sampai dengan September laba bersih hanya turun 5,5%. Padahal pendapatannya terus 11%. Jadi sementara kalau laba bersihnya SMGR naik ya, sampai dengan September tahun lalu dibandingkan September 2019. Kinerja full year belum keluar. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Nah, ini lebih kepada outlook-nya nih, Pak. Target ekonomi pada tahun 2021 pada sektor infrastruktur ini kira-kira berapa persen, Pak? Oh, secara struktural mungkin saya nggak ada datanya ya, tapi secara pertumbuhan ekonomi nasional, kita kan diperkirakan antara 4,3 sampai 5,3%. Ini jauh lebih bagus dibandingkan tahun lalu ya. Tahun lalu mungkin sempat kan negatif pada kuartal ketiga ya. Pada tahun lalu pertumbuhan ekonomi kita jauh di bawah rata-rata tahunan tahun-tahun sebelumnya lah begitu. Nah, untuk tahun ini kan diharapkan antara 4,3 sampai 5,3%. Ini tentunya akan memberikan sentimen positif yang cukup besar bagi emiten konstruksi ya, karena kan pembangunan infrastruktur juga terkait dengan potensi pertumbuhan ekonomi. Oke, baik. Terima kasih Bapak untuk jawabannya. Apakah tahun ini emiten konstruksi akan membagikan dividen, Pak? Lalu emiten mana saja yang laporan keuangannya itu positif? Bisa dibilang, kalau tahun ini diharapkan semua lebih baik daripada tahun lalu. Betul. Semuanya lebih baik. Ya, lebih baik ya. Nah, kalau dividen, itu tergantung ya. Maksudnya gini, kalau perusahaan yang merugi, mungkin tidak bagi dividen ya. Apa yang dibagikan kan, kalau merugi. Kan dividen itu kan adalah pembagian laba bersih. Kalau dia yang rugi ya mungkin tidak bagi dividen. Tapi kalau kita lihat, emiten BUMN kali ini mereka kan memang setia membagikan dividen ya. Dengan maksimum dividen payout ratio ada 30%. Maksudnya apa? 30% itu adalah porsi dividen dari laba bersih, termasuk 30%. Itu juga keuntungan kita dengan mengoleksi saham BUMN Karya ini. Jadi selain dari kenaikan fluktuasi harga, selain itu juga ada dari dividennya itu sendiri. Itu yang juga memberikan tambahan keuntungan bagi Bapak Ibu. Kalau tahun lalu kita lihat ya, sampai dengan September Waskita Karya masih rugi, yang lainnya masih menunjukkan laba bersih walaupun turun. Baik, terima kasih Bapak untuk jawabannya. Bagaimana pandangan Bapak untuk potensi investasi di saham konstruksi sampai 5 tahun ke depan? Apakah layak untuk dikoleksi dari sekarang nih Pak, atau kita harus nunggu dulu nih? Kita melihat, apalagi ini terkait dengan pertanyaan tadi itu yang pemindahan ibu kota. Kalau bicara 5 tahun, bisa jadi itu masuk nih pemindahan ibu kota masuk dalam rentang 5 tahun ke depan nih Bapak Ibu. Selain potensi pertumbuhan tahun ini, lalu juga nanti potensi pertumbuhan besar dari pemindahan ibu kota. Nah, pemindahan ibu kota ini kan pasti membutuhkan
pembangunan sangat besar, ya, pembangunan masif. Betul. Baik itu gedung-gedung pemerintahan, gedung-gedung perkantoran, jalan, infrastruktur lainnya itu pasti sangat luar biasa besarnya. Nah, kalau Bapak menanyakan hal seperti itu, ya itu sangat layak ya untuk bisa kita invest dalam 5 tahun ke depan. Jadi untuk setahun ini saja masih cukup bagus, apalagi untuk 5 tahun ke depan kita masih memberikan ini. Nah, untuk teman-teman semua nih yang ingin berinvestasi atau ingin menjadi trader, perhatikan kembali saham-sahamnya. Dan lebih lagi, tadi kita telah membahas sektor konstruksi, yang dimana kalau kita ringkas, tadi ada pembahasannya lebih kepada investasi jangka panjang, teman-teman. Gitu. Kalau misalnya teman-teman pilih yang trader, mungkin harus lebih hati-hati lagi, karena seperti yang dikatakan, kalau misalnya jangka panjang, teman-teman nanti pilih menjadi trader, ketika sahamnya anjlok, maka nanti teman-teman jadi panik sendiri, gitu. Karena telah didorong tadi oleh sentimen-sentimen positif juga, seperti pembentukan SWF, pembangunan ibu kota baru, terus juga dampak dari Omnibus Law, terus juga dari biaya pembangunan dari infrastruktur juga naik jadi 417 triliun. Nah, itu semua adalah katalis positif, teman-teman. Namun pengimplementasiannya itu masih cukup panjang dan dampaknya juga masih cukup panjang. Jadi sarannya mungkin dari Bapak Maksi tadi lebih cocok untuk investasi di sektor ini ya, Pak ya? Iya, betul. Oke, baik.